Jadi kalau pemimpinnya itu mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan syariat, itu kita wajib untuk tidak ikut. Wajib tidak ikut. Nah, kalau kita praktekin ke pemimpin ya, masalah kepemimpinan, berarti pemimpin itu jangan sampai menuruti ego pribadinya atau ego kelompoknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Irsyad Al-Faruq. Baik, sehubung kita sudah melaksanakan pemilihan pilkada, ya, kita mau tahu nih sedikit kriteria-kriterianya. Langsung saja ya, poin-poinnya yaitu yang pertama, kriteria-kriteria pemimpin dalam Islam itu seperti apa sih yang baik? Oke, terima kasih kepada Mas Bagus. Betul ya, kita sudah kemarin tadi pada tanggal 27 November kita sudah melaksanakan pilkada serentak tuh di berbagai daerah, memilih pemimpin di daerah masing-masing. Kalau ditanya bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam, itu banyak ulama yang sepakat bahwa minimal 4 karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. 4 karakter. Sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu juga merupakan karakter kuat untuk seorang pemimpin yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu sifat sidik, fatonah, tabligh, dan amanah. Sidik dalam artian kalau bahasa sekarang mungkin kejujuran dan transparansi ya. Jadi tidak ada yang korupsi seperti itu. Tidak ada pemimpin lagi yang merekayasa undang-undang, merekayasa hukum. Nah, ini termasuk kategori sifat sidik ya, kejujuran. Kejujuran seorang pemimpin itu sangat diperlukan, Mas Bagus ya, karena kita khawatir ya zaman-zaman sekarang pemimpin itu tidak jujur dalam anggaran misalkan ya, Mas Bagus ya. Tidak jujur dalam memberikan hukuman ya. Kadang hukuman itu kan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas seperti itu. Jangan lagi seperti itu ya. Yang kedua tentu sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya. Artinya pemimpin ini kan yang sudah dipilih oleh masyarakat ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat, sehingga bagi pemimpin itu menggunakan kepercayaan masyarakat sebenar-benarnya. Kalau kita melihat refleksi kepada Nabi Muhammad SAW, itu sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi itu kan dalam artian tindak laku Nabi itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Amanah Nabi itu artinya berarti kalau kita praktekkan kepemimpinan berarti apa yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan pemimpin kita nanti itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak keluar dari tatanan hukum syariat dalam Islam, mungkin ya, tatanan hukum syariat Islam seperti itu. Yang ketiga, pemimpin itu harus fatonah dulu mungkin ya, cerdas, cakap, dan ahli di bidangnya. Ya mungkin sekarang pemimpin dari berbagai ini ya Mas Bagas, dari berbagai komponen nih, ada yang latar belakangnya TNI, ada yang latar belakangnya memang politisi murni, bahkan artis juga banyak yang mencalonkan sebagai ini. Tapi fatonah itu jangan sampai pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak tahu nanti mau berbuat apa gitu. Jadi dihadapkan masalah di desanya, dia tidak cakap, tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah itu kalau bisa pemimpin yang terpilih nanti tidak ada yang seperti itu. Terakhir yang paling penting sebagai penutup ya harus stabil, harus menyampaikan apa yang sudah digariskan dalam undang-undang kalau bahasa kitanya ya. Kalau dulu untuk Nabi, tabligh itu kan berarti Nabi menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah itu disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Nabi itu tidak pernah kitman, tidak pernah menyembunyikan atau menuruti ego hawa nafsunya Nabi. Makanya kan di dalam Quran kan
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa yang diucapkan Nabi itu ya wahyu dari Allah, tidak pernah dari ego pribadi. Nah, kalau kita praktekin ke pemimpin ya, masalah kepemimpinan, berarti pemimpin itu jangan sampai menuruti ego pribadinya atau ego kelompoknya sendiri. Jadi apa yang disampaikan ke masyarakat itu memang benar-benar peraturannya, hukumnya seperti itu. Kalau dia korupsi ya ditangkap. Jangan sampai korupsi mentang-mentang dia satu partai dilindungi gitu. Lalu itu hukumnya. Pemimpin yang seperti itu yang harus kita. Nah, kalau 4 kriteria itu dimiliki oleh pemimpin kita, Mas Bagus, kedepannya insya Allah berbagai daerah yang ada di Indonesia itu benar-benar baldatun thayyibatun walaupun Bisa dijamin ya. insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Nah, apakah ada pemimpin yang memiliki 4 kriteria itu? Ya, mudah-mudahan kita hanya berdoa semoga yang terpilih. Katanya gitu. Oke, jadi ada 4 tadi: sidik, amanah, fatonah, tablik. Oke, terima kasih atas kriteria dan gambarannya. Kemudian kan nggak selamanya, nggak semuanya mesti orang itu milih ya kan. Ada yang namanya golput. Nah, itu dalam perspektif Islam apa golput itu bagaimana hukumnya? Baik, memang ada aja ya Mas Bagus ya Ada dong. yang golput. Dengan berbagai macam alasan. Iya benar. Bukan ada yang Tiduran. ada yang ketiduran atau emang karena males Iya. atau bisa jadi bingung mau milih siapa gitu. Atau yang kalau buat pekerja-pekerja nggak ada liburnya dijadiin hari libur buat main-main. Iya, mumpung libur ya. Ngomongin nggak milih dia. Atau karena nggak dapet serangan pajak. Enggak ya. Jadi alasannya macam-macam ya. Betul. Jadi golput itu kan gampangannya ngomong dia nggak menggunakan haknya ya untuk memilih. Nah sebenarnya milih pemimpin itu hak apa kewajiban? Nah itu pertanyaannya ya. Iya sih. Nah dalam Islam nasbul imam atau memilih seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Namanya nasbul imam wajibun. Artinya tidak boleh di dalam satu daerah, satu desa tidak ada pemimpinnya. Nah ini dalam Islam tidak boleh. Harus dalam satu negara, satu daerah itu harus dipilih satu orang sosok pemimpin, namanya kemudian dikenal dengan nasbul imam. Nah karena nasbul imam atau menegakkan, mendirikan atau memilih pemimpin itu hukumnya wajib, secara otomatis mafhum khalafahnya berarti golput itu hukumnya haram karena dia tidak ikut serta menggunakan kewajibannya untuk memilih pemimpin. Jadi semuanya ini bagus, baik itu dari kalangan Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, Bahsul Masail, pasti golput itu nanti hukumnya haram. Dari kalangan Majelis Ulama Indonesia, golput itu hukumnya haram. Muhammadiyah dari itu juga hasil mudzakarahnya hukumnya haram. Semuanya karena bertentangan dengan syariat nasbul imam. Meskipun pemimpin yang kita pilih itu katakanlah ya misalkan ya dihadapkan satu pilihan 2 orang pemimpin, calon pemimpin. Nah dua-duanya ini tidak ada yang sempurna. Ya kalau nyari yang sempurna kadang susah juga ya, Susah. kayak Nabi itu. Nah, gimana caranya kita cari pemimpin yang benar-benar kekurangannya itu paling minim. Kalau adil itu 100% ya minimal yang mendekati 100% itu seperti apa. Jadi jangan sampai wah ini nggak sempurna, ini kurang, akhirnya nggak milih. Gimana? Bukan jalan yang tepat ya. Iya, golput itu bukan jalan yang tepat, betul. Bukan jalan keluar karena alasan pemimpinnya itu tidak sempurna. Makanya salah satu solusinya adalah gimana caranya cari pemimpin yang kekurangannya itu paling minim, paling sedikit gitu. Dengan cara apa ya? Kita lihat rekam jejaknya, bagaimana program-programnya. Dan program juga harus dijalankan, kan harus jujur ya, seperti itu. Jadi golput itu jelas hukumnya itu Mas Bagus. Jelas ya, Haram. jelas hukumnya haram. Oke, baik. Terima kasih. Golput haram pokoknya. Oke, lanjut
bagaimana Gus mau nanya, Mm-mm. jika orang yang dipilih kita menyikapinya, apakah kita harus taat juga? Ternyata nanti yang kita pilih itu ternyata yang dilantik itu bukan orang yang kita pilih Oh, pas lagi pilkadanya gitu. iya iya. Ini kita Bagaimana menyikapinya? kedepannya berandai kalau pemimpinnya sudah terpilih ya, sudah Ya. terpilih dilantik misalkan di daerah itu nomor 1 ya terpilih gitu ya, Misalkan. si A yang terpilih. Maka ketika sudah disahkan oleh negara, disahkan oleh dalam artian Dewan Perwakilan Rakyat lah ya, DPR dilantik, maka semua masyarakat di daerah situ wajib hukumnya untuk mentaati pemimpin yang sudah terpilih. Sebagai contoh kemarin Mas Bagus ya, Pilpres ya, Pilpres dari 3 calon kita Ya. hadapkan 3 calon, perdebatannya lumayan seru ya, lumayan seru ya. Yang pilih nomor 1 ya pasti jelek-jelekin nomor 2, 3, Ya. pilih 2 jelek-jelekin yang lain, 3 juga sama. Menjelas-jelakan dalam arti kita mencoba masing-masing paslon itu memberikan program terbaik lah gitu. Tapi ketika sudah terpilih Pak Prabowo sama Mas Gibran, ya kita taat, wajib taat Mas Bro. Bukan berarti yang dulunya memilih siapa Pak Ganjar sama Pak Anies misalkan dulu milih itu, wah yang kepilih bukan Ganjar, yang kepilih bukan Pak Anies, nggak mau saya taat. Nah itu justru malah dosa seperti itu. Bahkan landasannya langsung dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu mayoritas ulama tafsir mengatakan ulul amri itu adalah al-imam, dzul imamah, orang yang memiliki kepemimpinan yang sah ya, al-imam yang sah di sebuah negara. Selama imam itu tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib ikut. Kecuali kalau pemimpinnya itu mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan syariat, itu kita wajib untuk tidak ikut. Wajib tidak ikut, wajib tidak taat. Contohnya misalkan di daerah mana A, pemimpinnya mewajibkan masyarakatnya untuk meminum alkohol. Wah. Misalkan gitu ya. Nah ini kan udah jelas bertentangan ya dengan syariat. Maka kalau seperti itu kita wajib Tidak taat. wajib tidak taat. Wajib tidak taat. Masyarakat di desa A tidak boleh mengunjungi masjid, salah gitu ya, haram, dilarang. Nah itu kita wajib tidak taat. Tidak taat. Makanya ini perhatian juga buat masyarakat. Meskipun kita taat kepada pemimpin, kita juga harus jadi pengontrol pemimpin. Mengontrol kebijakannya. Dalam artian mengontrol kebijakan. Takutnya kan ada kebijakan pemimpin yang bertentangan dengan syariat. Makanya peran ulama juga penting Mas Bagus. Ulama yang tanda kutip mengerti syariat itu harus jadi kontrol utama. Siapa sih yang mengontrol pemimpin? Sebenarnya masyarakat. Rakyat itu sendiri yang mengontrol pemimpin itu. DPR itu kan perwakilan aja sebenarnya. Perwakilan nih mewakili desa ini di si A gitu. Perwakilan. Kalau wakil itu kan suruhan gitu. Betul. Harus kita kan. Wakil itu kan harusnya nurut sama kita, rakyat. Jadi penguasa tertinggi itu sebenarnya rakyat. Karena mereka itu wakil kita. Nah kalau kitanya nggak bisa mengontrol ya kebablasan nanti pemimpin. Makanya ada kaidah itu bunyinya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Jadi kebijakan pemimpin untuk rakyatnya itu harus manutun bil maslahat, harus dalam bingkai kemaslahatan. Selama kebijakannya itu tidak untuk kemaslahatan rakyat, maka kita sebagai rakyat perlu bahkan wajib untuk mengkritik.
Dan hati-hati Mas Bagus, mengkritik pemerintah juga tidak boleh anarkis. Ada aturan tersendiri. Ada aturannya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tingkatan rakyat untuk menegur lah. Pertama dengan cara lisan, komunikasi, kalau bahasa sekarang mungkin lewat DPR lah, lewat wakil kita negur pemimpin. Kalau misalkan tidak bisa, baru ke langkah selanjutnya cara memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mungkin kalau di negara kita diperbolehkan untuk demo seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Demo itu kan sebenarnya sah di negara kita ya, disahkan asalkan tidak anarkis itu. Yang tidak boleh itu kalau sudah bugot. Apa itu dalam artian? Bugot itu kalau dalam kajian Islam ada pemberontak kepada pemerintah. Jadi bugot itu kan hukumnya haram. Jadi ada sekelompok orang, mungkin bahasa sekarang bazir kali ya. Jadi kelompok orang, ada pemimpinnya, ada dananya, ada kekuatannya, bahkan punya senjata. Dia merongrong pemerintahan yang sah. Yang sangat salah ya. Itu nggak boleh. Bugot itu sudah haram. Kalau contoh bugot di Indonesia ini, terus di Papua itu ada gerakan Papua Merdeka itu. Papua Merdeka itu kan polisi melawan OPM ya, Operasi Papua Merdeka itu. Ya, jadi ada sekelompok orang di Papua yang pengen merdeka. Itu. Jadi mereka punya bendera sendiri, punya senjata, punya pemimpin, ada dananya. Nah itu kalau bukan seperti itu wajib diperangi malah. Siapa yang memerangi? Pemerintah, bukan masyarakat, bukan rakyat. Pemerintah dalam hal ini kalau di Indonesia lewat TNI, Polri, wajib itu. Kalau TNI-nya diem aja di orang-orang buat seperti itu, malah TNI-nya yang salah. Jadi kalau ada yang demo, demonya sudah anarkis, ya, terus dihalau sama TNI. Nah TNI ini sedang melaksanakan kewajiban. Bukan berarti, wah TNI itu menghalangi mahasiswa untuk menyuarakan suara. Seakan-akan TNI-nya yang salah. Padahal TNI itu menghalau jika mahasiswanya itu sudah, ya pendemo lah, bukan hanya mahasiswa ya. Pendemonya itu sudah anarkis, sudah merusak fasilitas umum, sudah kasar lah TNI. Nah kalau batas kritik demo itu masih diperbolehkan. Jadi selama pemimpin itu di jalur ketetapan ajaran Islam, kita wajib taat. Tapi kalau sudah melenceng, kita wajib mengkritik dengan cara yang baik, seperti itu. Wajib tidak taat. Ya, terima kasih Gus atas segala ilmunya yang telah dipaparkan. Jadi yang pertama itu tadi kriteria pemimpin, ada 4, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan hukum golput itu rom. Dan juga taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib. Pemimpin yang sah ya, pemimpin yang sah dilantik itu. Oke, gitu aja. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.